Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Robi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan secara mendalam dan lengkap mengenai arsitektur dan komponen data warehouse guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Data Warehouse atau OLAP. Data warehouse itu adalah sistem pusat penyimpanan data yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan intelijen bisnis dan analis. Berbeda dengan database transaksional yang dirancang untuk operasi sehari-hari. Data warehouse dioptimalkan untuk query kompleks dan pelaporan, serta memungkinkan organisasi membuat keputusan berdasarkan data historis dan tren. Masuk ke arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse itu sendiri dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan skala organisasi. Namun secara umum ada beberapa lapisan atau layer utama yang sering ditemukan. Yang pertama, lapisan sumber data atau data source layer. Ini adalah lapisan terendah di mana data berasal. Sumber data bisa sangat beragam, termasuk sistem operasional, file flat, sistem data eksternal, dan sistem lain. Untuk sistem operasional itu adalah database OLTP, Online Transaction Processing, seperti halnya sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, CRM, Customer Relationship Management, sama SCM, Supply Chain Management, dan lain-lain. Untuk file flat itu termasuk file text, CSV, Excel, dan lain-lain. Kalau sumber data eksternal itu data dari pihak ketiga, feed web, media sosial, dan lain-lain. Lalu sistem lain itu termasuk aplikasi warisan atau legacy system, database non-relasional atau NoSQL, dan lain-lain. Selain lapisan sumber data, yang kedua juga lapisan staging area. Lapisan ini bersifat sementara dan berfungsi sebagai area pementasan atau staging area, di mana data dari berbagai sumber dipersiapkan sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Di lapisan ini proses ETL, extract, transform, load terjadi apabila ekstraksi data diambil dari berbagai sumber data. Kalau transformasi atau transform, data dibersihkan, diubah, disatukan, dan validasi. Ini mungkin melibatkan penanganan nilai yang hilang, duplikasi, standarisasi format, agregasi, atau penerapan aturan bisnis. Ketiga, ada pemuatan atau load. Data yang sudah ditransformasi dimuat ke dalam data warehouse. Jadi staging area penting untuk memastikan kualitas data dan mengurangi beban pemrosesan pada data warehouse ulang utama. Yang ketiga adalah lapisan data warehouse utama atau core data warehouse layer. Inti dari data warehouse, data di sini simpan dalam format yang sangat terorganisir. Biasanya menggunakan model data dimensional atau bisa disebut star schema atau snowflake schema yang dioptimalkan untuk query analitis. Untuk fact tables atau fakta berisi pengukuran kuantitatif atau metrik bisnis, misalnya jumlah penjualan, pendapatan, atau kuantitas produk. Tabel fakta ini biasanya berukuran sangat besar. Lalu untuk dimensional table-nya diberisi atribut deskriptif yang menjelaskan data fakta, misalnya dimensi waktu, dimensi produk, dimensi pelanggan, dan dimensi lokasi. Tabel dimensi ini seringkali berukuran lebih kecil dan digunakan untuk memfilter dan mengelompokkan data fakta. Masuk ke lapisan yang keempat, itu lapisan data mart. Lapisan ini adalah subset dari data warehouse yang dirancang untuk melayani kebutuhan analitis departemen atau fungsi bisnis tertentu. Misalnya data mart penjualan, data mart pemasaran, data mart keuangan. Data mart menyediakan pandangan yang lebih terfokus dan agregat dari data, sehingga pengguna akhir dapat dengan cepat mengakses informasi yang relevan tanpa harus menjelajahi seluruh data warehouse. Ini juga dapat meningkatkan kinerja query. Lalu masuk ke lapisan yang kelima adalah lapisan akses dan aplikasi. Lapisan ini adalah lapisan teratas yang memungkinkan pengguna akhir berinteraksi dengan data warehouse. Berbagai alat dan aplikasi digunakan di lapisan ini seperti alat pelaporan, reporting tools, yaitu untuk membuat laporan statis atau dinamis, misalnya Tableau, Power BI, atau Cognos. Yang kedua alatnya alat analisis ad hoc,
untuk memungkinkan pengguna melakukan query dan analisis interaktif, misalnya SQL clients atau spreadsheet. Yang ketiga, alatnya alat OLAP, online analytical processing. Alat ini menyediakan kemampuan analisis multidimensional seperti drill down, roll up, slice, dan dice, misalnya SSAS, SQL Server Analysis Services. Aplikasi yang keempat, aplikasi intelligent business seperti dashboard, scoreboard, scorecard, dan aplikasi BI custom lainnya. Lalu yang terakhir, alat data mining untuk menemukan pola dan tren tersembunyi dalam data. Adapun arsitektur alternatif yang ini Kimball versus Inmon. Ada dua metodologi arsitektur data warehouse yang paling populer. Yang pertama, Kimball bottom up. Pendekatan ini biasanya dimulai dengan membangun data mart untuk kebutuhan bisnis tertentu, kemudian secara bertahap mengintegrasikannya ke dalam data warehouse yang lebih besar. Keuntungannya adalah implementasi yang lebih cepat dan fleksibel. Lalu yang kedua, alternatif Inmon top down. Pendekatan ini dimulai dengan membangun data warehouse perusahaan yang terpusat dan terintegrasi penuh terlebih dahulu, kemudian data mart dibuat dari data warehouse tersebut. Keuntungannya adalah konsistensi data yang lebih tinggi dan pandangan yang terpadu. Selanjutnya masuk ke komponen data warehouse. Selain lapisan arsitektur, ada beberapa komponen kunci yang membentuk sebuah data warehouse. Yang pertama, database data warehouse. Ini adalah inti penyimpanan data yang utama. Biasanya menggunakan database relasional seperti Oracle, SQL Server, Teradata, atau PostgreSQL yang dioptimalkan untuk penyimpanan data kolumnar atau model dimensional. Beberapa data warehouse juga menggunakan database berbasis cloud, misalnya Snowflake, Amazon Redshift, Google BigQuery. Lalu alat ETL. Alat ini sangat penting untuk mengelola pergerakan data dari sumber ke data warehouse. Contoh alat ETL itu commercial tools, misalnya Informatica PowerCenter, IBM DataStage, Microsoft SSIS, dan lain-lain. Lalu ada yang open source tools seperti Pentaho Data Integration atau Apache Nivi. Lalu ada juga cloud native tools, AWS, Amazon, AWS Glue, Azure Data Factory, Google Cloud, atau Google Cloud Data Flow. Yang ketiga, metadata. Metadata adalah data tentang data. Ini adalah komponen krusial yang menjelaskan struktur, isi, asal, dan penggunaan data dalam data warehouse. Ada beberapa jenis metadata. Yang pertama, metadata teknis menjelaskan skema database, tabel, kolom, tipe data, indeks, dan transformasi ETL. Yang kedua, metadata bisnis menjalankan definisi bisnis dari data, istilah, aturan bisnis, dan hubungan antar entitas. Ini sangat membantu pengguna bisnis memahami data tersebut. Yang ketiga, metadata operasional melacak riwayat pemuatan data, status ETL, log kesalahan, dan informasi kinerja sistem. Metadata sangat penting untuk pengelolaan data, pemahaman data, dan tata kelola data governance. Selanjutnya, alat akses dan analisis. Seperti yang disebutkan di lapisan akses tadi, ini termasuk berbagai alat yang digunakan oleh pengguna akhir untuk berinteraksi dengan data. Misalnya alat pelaporan dan dashboarding itu biasa menggunakan Tableau, Power BI, ClickView atau ClickSense atau Looker. Lalu alat OLAP bisa Microsoft SSIS atau Oracle OLAP. Lalu untuk alat data mining dan machine learning bisa Python dengan library seperti Pandas, Scikit-learn, SAS atau SPSS. Selanjutnya, komponen manajemen dan keamanan. Ini mencakup aspek yang memastikan operasional data warehouse berjalan lancar dan aman. Manajemen sistem, pemantauan kinerja, manajemen ruang penyimpanan, backup dan recovery, serta penjadwalan tugas. Lalu tentang keamanan data, kontrol akses berbasis peran, enkripsi data, dan audit jejak. Lalu tentang tata kelola data atau data governance, kebijakan, standar, dan prosedur untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan kepatuhan data tersebut. Adapun manfaat data warehouse,
Implementasi data warehouse memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, salah satunya itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan kinerja query. Yang ketiga, konsistensi data. Yang keempat, dukungan untuk intelijen bisnis. Yang kelima, sejarah data. Dengan memahami arsitektur dan komponen ini, organisasi dapat merancang dan mengimplementasikan data warehouse yang efektif untuk mendukung kebutuhan intelijen bisnis mereka. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.